Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 bulan Maret ya. Mohon maaf apabila uploadnya agak malam dikit, teman-teman ya. Karena ada sesuatu hal. Dan sekarang di sini lagi hujan tanpa berhenti dari tadi sore, teman-teman ya. Adem di sini, adem. Oke, teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar dan lain sebagainya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat, teman-teman ya. Terus yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya pun berdoa kepada teman-teman agar diberikan kesehatan terus bersama keluarga. Serta kepada teman-teman yang sudah memberikan super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Baik teman-teman, sebelum kita ngebahas ke IHSG kita, ada beberapa, ini udah saya catat teman-teman ya, mungkin pas tadi jam berapa ya, jam 9, sekitar 9.40 lah mungkin teman-teman dari notifikasi lope ya dari saya. Ada yang nanyain PAMG, MBMA dan lain sebagainya. Terutama ada Soci teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan Nego, ZP, kata Soci sebenarnya kenaikannya sudah diulas ya. Nanti kita akan membacakan dari Bilqis Al-Hazari nih, pasar LG-nya nggak bagus kata 25. Bagi yang punya modal besar tambah muatan di saat saham LG hancur-hancuran. Hanya banyak yang nyangkut dan kawan. Banyak yang nyangkut katanya. Oke, nanti teman-teman kita bahas ya ini saham LG ya, saham LG. Mungkin broker LG kali ya. Ini untuk brosan saja 8237. Saham Inet closing di 100. Apa besok ada kesempatan naik? Saya ini udah banyak yang mau dibahas, teman gimana dong ini? Inet 100. Apakah bisa ke 100 ya? Nanti mudah-mudahan bisa dibahas teman-teman ya. Kita saya tanah lope dulu dari Bro Andrianus Sardi ya, 3030. Punya GJCU di 94, target terdekat kenaikan di angka berapa ya? Kita teman-teman ya, GJCU GJCU 94 ya. Kenaikan target. Kita ya target ya. Nah, ini dari siapa lagi? Dari Micmaster Official ya, PTRO. Kalau sudah turun boleh dibeli. PTRO, kita cek nanti ya, PTRO ya. PTRO kalau sudah turun boleh dibeli. Nah, gini teman-teman ya. Nanti saya jelasin ya. Terus dari Iwa Winarsih 66748. Pakai aplikasi apa? Seperti pakai ini teman-teman, aplikasi ini nih. Nah, ini ya, pakai aplikasi ini ya. Nah, mungkin teman-teman silahkan ya untuk cara-caranya teman-teman tinggal buka aja video-video saya yang di playlist ada cara. Nah, di situ ya sudah saya jelaskan semuanya, penaikan, penurunan, cara setting semuanya sudah saya jelaskan di situ teman-teman. Silahkan teman-teman dilihat itu ya. Untuk untuk cara settingannya. Dari Bro Gema Perbangsa Gema Perbangsa 479. Gift super tank gift ya 100. Terima kasih Bro. Mudah-mudahan super tanknya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan ke teman-teman. Jadi dari hatur nuhun PSAB. Sami-sami Kang ya, hatur nuhun juga ya. Dari Bro Bilqis Al-Jahri ya. Semil sudah hancur kayak hantu tuh, kayak hantu turunnya aja. Selamat nyangkut saham nggak jelas ya, begitulah teman-teman ya. Nah, kita cek dulu Semil ya. Semil kita lihat. Ini mungkin teman-teman, ini video yang tanggal berapa ya? Tanggal 18.02 teman-teman ya. Dari Bro Agung Pratama ya, Atap. Nah, baik kita cek Atap ya. Mungkin teman-teman segitu ya. Udah saya bahas nih. Bukan saya bahas, udah saya watchlist ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa saya bahas semuanya ya. Oke teman-teman, kita bahas IHSG ya. IHSG kita turun 0,67%, cenderung tidak terlalu gede juga turunnya teman-teman ya, atau 44 poin. Tapi tetap Poren jual 8485,5 miliar ya. Artinya Poren cenderung masih keluar teman-teman ya. Kemarin diberikan angin segar 4 hari plus 1 hari 3 harinya. 1 hari ini malahan pas pembukaan market hari Senin malah dikasih merah lagi. Dan MA10 sudah mulai menuju ke bawah lagi teman-teman ya. Siapkan ikat pinggang teman-teman ya. Tapi biasanya satu minggu minimal hijau satu aja teman-teman untuk ditahankan karena sekarang lagi pada proses buyback teman-teman ya.
Mudah-mudahan sih beberapa emiten yang besar-besar sudah mulai baik-baik kembali ya teman-teman. Untuk semua kalau naikin sih enggak teman-teman ya. Kalau naikin signifikan sih enggak kalau buyback itu, aksi buyback itu. Mungkin cenderung menahan aja teman-teman. Bisa menahan laju daripada foreign untuk tidak ngehajar terus-terusan teman-teman ya. Mungkin dimakan teman, atau enggak biasanya mendingan dimakan teman-teman. Buyback itu mendingan aksi makan daripada aksi tunggu teman-teman. Kalau aksi tunggu cepat turunnya teman, tapi kalau aksi makan minimal ada pertahanan lah dikit teman-teman ya. Oke teman-teman, IHSG kita seperti itu ya, masih turun, masih keluar asing 848.5, asing masih belum percaya kepada IHSG kita. Dan BI sekarang sedih banget teman-teman ya, beberapa hari ini 7,8 triliun transaksinya di bawah 10 triliun. Itu artinya foreign sangat sedih teman-teman, BI sangat sedih teman. BI sangat sedih karena transaksinya di bawah 10 triliun. Pasti sedih teman-teman ya, karena pendapatannya berkurang teman-teman. Itu teman-teman yang membuat mungkin kemana-mana ngobrolnya kali ya, BI itu ya. Pada influencer juga dibutuhkan teman-teman biar meramaikan suasana. Yang perlu dibutuhkan itu dari pelaku pasar adalah aturannya jangan diperketat, malu teman-teman ya. Dikit-dikit peraturan, coba teman-teman baca peraturan BI dari A sampai Z. Ditambah lagi A1, A2, A3, Z1, pokoknya ribet teman-teman ya. Bahkan peraturan suspend aja kadang-kadang membuat kita bingung ya teman-teman ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu kan. Ada yang 1 hari sudah dilepas, harusnya 3 bulan, malah 2 bulan. Jadi bingung teman-teman ya. Jadi nggak ada yang pagu teman-teman, harusnya pakai pagu teman-teman ya. Contoh yang seminggu ditulis tuh seminggu gitu kan. Nanti kena gini gitu kan. Ini enggak, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu ya, tidak jelas teman-teman ya. Terkesannya itu aturannya itu berdasarkan keinginan mereka aja teman-teman. Makanya di situ ditulisnya itu ketika kena suspend itu tunggu pengumuman bursa selanjutnya, bukan tunggu sampai tanggal sekian, kan ada kepastian. Kalau ini tidak ada kepastian, makanya kepastian peraturan itu harus ada teman-teman. Makanya kalau hukum itu kan harus ada kepastian hukum teman-teman ya, biar kita juga untuk analisanya enak gitu teman-teman ya. Dan retail juga nggak sampai nunggu sampai kapan gitu kan. Ini mah disuspend, malahan nunggu, kita nggak tahu. Tiba-tiba dibuka, tiba-tiba perkiraan kita dibuka masih ditutup teman-teman ya. Kita kan nggak tahu teman-teman ya. Kalau bukan BI yang membuka atau menutupnya kan berdasarkan keinginan mereka aja gitu ya. Oke teman-teman, ngobrolnya seperti itu aja untuk BI ya. Lanjut teman-teman. Tapi kita harus optimis teman-teman ya. Kita harus optimis walaupun dalam posisi istilahnya masih posisi downtrend sementara ini teman-teman. Tapi ketika istilahnya kita masih ada di bursa teman-teman ya, keadaan downtrend ataupun keadaan uptrend teman-teman, kita harus bisa kita ikut peristiwa ini teman-teman ya. Itulah yang menjadi pengalaman teman-teman. Dimanapun kalau kita punya pengalaman lebih teman-teman, nanti kecenderungan kedepannya kita akan slow, kita akan santai menghadapi market seperti apapun teman-teman. Oke? Kita perlu yang namanya pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang sampai seketika waktu itu crash teman-teman ya. Crash juga terjadi waktu COVID teman-teman. Nah sekarang lagi crashnya lumayan penurunannya sekarang dari bulan-bulan Oktober teman-teman ya. Oktober itu sudah mulai turun sampai sekarang teman-teman ya. Kemarin sempat dia, makanya nih si IHSG ini kalau dia tembus lagi angka sini teman-teman di step keduanya ya bisa boncos lagi dan bisa-bisa sampai dia betul-betul ke harga 6.100 teman-teman. Bahkan ada yang bukan meramal ya, memprediksi sampai ke 5.000 ya segitu teman-teman. Ya boleh-boleh aja teman, tidak ada yang salah teman dengan prediksi itu teman-teman ya. Kalau lihat kejadiannya sepertinya karena selama ini belum pernah bisa menembus bukitnya. Kemarin sudah bisa menembus bukit dikit, sekarang malah diturunin lagi. Tapi mudah-mudahan besok lah hijau teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita ngebahas yang lainnya, mari kita bahas penopang IHSG dulu ya. Ada BBRI. BBRI kita cek. BBRI ada hijau teman-teman dan asing mulai masuk 9,5 miliar. Di sini terdeteksi ada si foreignnya, ada BK teman-teman yang masuk 112,2 miliar. Mungkin mudah-mudahan sini petanda baik teman-teman untuk BBRI kita ya. Ada yang menanyakan juga bahwa BBRI itu ke 4.300 punya average 4.300, agak lumayan 4.300 ya.
masih bisa kejemput teman-teman. 4.300 masih ini kan 4.390, saya kemarin ke 4.100 nih. Nah sini area sini ya masih bisa kejemput teman-teman. Nunggu turun ke 3.360, area sini mungkin ya, pinginnya area sini ya. Nah ini teman-teman kalau dia tidak bisa melewati garis ini teman-teman 3675 teman-teman, mungkin ini akan menjadi step berikutnya teman-teman, step 1, step 2, step 3, karena kecenderungan kecenderungan BBRI itu adalah loncat kodok teman-teman. Kadang-kadang kita sudah memprediksi gitu kan, tiba-tiba ke bawah gitu kan. Makanya ini setiap dia loncat kodok teman-teman akan saya perhatikan untuk daerah kenaikannya sama daerah penurunannya. Nah ini kemarin sempat ke bawah teman-teman, ternyata sekarang didorong ke atas lagi, jadi MA10 lagi menuju ke atas. Nah mungkin teman-teman kalau 4.300 walaupun dibiarkan tetap kejemput kok teman-teman, tenang aja. Kalau teman-teman tidak mau tidak mau dividennya, kumdetnya itu tanggal berapa dia rata-rata di bagian dividen? Harusnya sebulan ini ya, April ya. Kita lihat untuk profil corporate action. Kita lihat dividen. Pengalaman tahun kemarin bulan Maret teman-teman, harusnya bulan ini ya. Sudah ada informasi belum teman-teman untuk RUPS-nya 24 Maret teman-teman. RUPS-nya 24 Maret ya. Sekarang tanggal 17 dikit lagi RUPS teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman ya mudah-mudahan sih ini di bagian dividennya mungkin kalau nggak dia Maret ini tahun 2023 3 kali ya, tahun 2023 3 kali, 2020 1 kali. Nah, 13 Maret sama Desember teman-teman ya. Nah kalau teman-teman tidak mau dividennya ya, karena di sini harusnya kan tinggal sedikit lagi. Ini biasa teman-teman kalau RUPS-nya bagus teman-teman ya, si Poren itu sudah mulai ngambil lagi harusnya teman-teman ya untuk menghadapi RUPS ini kan. Tapi di sini masih terdeteksi masih keluar teman-teman, masih banyak keluarnya ya. Tapi per hari ini ada masuk teman Poren lumayan, teman apalagi CBK sudah mulai masuk, mungkin itu mau dimanfaatkan. Nah ini teman-teman kalau dia sudah mulai begini teman-teman ya, saya pikir sih optimis ke atas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nunggu ke bawah lagi, karena sekali lagi ada aksi, nanti juga ada aksi setelah RUPS ada aksi buyback teman-teman sekitar 15%. Istilahnya kenaikannya berapa persen ini? Sudah berapa persen? Udah 12% ya, lumayan lah teman, 12%, 13% ya. Nah ini untuk teman-teman, perhatikan teman-teman ya, MA10 lagi menuju ke atas ya, sudah mulai sekarang udah mulai golden cross teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik ke atas teman-teman kalau daripada nunggu di bawah. Lebih baik biarin aja teman-teman, 4.300 masih kejemput teman. Kalau emiten BBRI, BBCA, saya pikir sih kalau mau istilahnya kalau mau average, kalau di sini mungkin teman-teman ya kalau fundamentalnya sudah pada average di sini teman-teman ya, fundamental sudah pada average. Tapi kalau technical analisis mungkin baru kemarin sore di sini nih, ketika ngambil di 37.900 sama di angka sini nih mungkin. Ketika dia naik terus ada koreksi di sini. Ketika ada naik ada koreksi mungkin di sini teman-teman ngambil, sudah pada ngambil lagi teman-teman dia. Itu untuk TA ya, untuk aliran TA teman-teman. Kalau untuk aliran bandar mologis atau poren mologis sudah mereka sudah ngambil sejak tanggal 3 Maret teman-teman di sini nih. Sudah mulai ngambil 3 Maret teman di sini ya. 4 hari ini ada diambil sama bandar biasanya bersama aliran bandar teman-teman di sini nih. Makanya banyak yang kembali yang ulas, tuh BBRI naik 13% gitu kan. Pasti begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBRI walaupun 4.300 masih bisa kejemput, tenang aja BBRI teman-teman. Ini biasanya teman-teman berdasarkan pengalamannya BBRI itu adalah emiten yang suka memberikan pucuk terbaru teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini si BBRI dipercaya lagi sama asing teman-teman. Yang penting kalau BBRI itu asing masuk udah teman-teman ya, asing masih 3 hari 4 hari ini. Target saya itu di angka 6.000, kalau nggak di sini teman-teman di angka sini. Tapi mudah-mudahan besok sih tahun ini ya bisalah teman-teman menunjukkan istilahnya menunjukkan dia harga terbaru lagi. Soalnya harga sekarang itu masih posisi murah teman-teman ya. Soalnya sudah lebih lewat daripada harga tengahnya di sini nih ya, area sini ya. 3.380 teman-teman ya. Kalau dari isian sudah mulai isian lagi, kita optimis akan ke atas malahan teman-teman ya. Tapi teman-teman sudah saya gariskan tanda penurunan di angka 3.600 sama di angka 3.400 dan terakhir di angka 3.300. Itulah area penurunan. Tapi kalau sekarang lihat MA ke atas, kita optimis teman-teman bisa mencapai ke harga 3.900 lah teman-teman ya.
Kalau untuk BBRI walaupun teman-teman nyangkutnya 4.300 masih aman, teman tenang aja ya. Istilah kalau saya sendiri teman-teman BBRI udah kalau mau ngambil ya ngambil aja, kata bawah udah ngambil aja gitu, nyicil aja gitu kan. Lebih baik begitu teman-teman. Kalau kita nungguin TA-nya kadang-kadang waduh loncat kodoknya itu teman-teman ya, kembali dari sini nih. Tapi kalau teman-teman ngikutin TA lumayan kan di angka 4.000 contoh yang ngambil, untung di angka 4.300 300 poin lumayan. Kalau teman-teman ngikutin MA-nya lagi menuju ke atas mungkin koreksi dikit, untung berapa persen gitu teman-teman ya. Kalau istilahnya kalau mau ngambil teman-teman tenang aja, santai aja kalau BRI mah teman-teman ya. Ngambil di bawah bahkan ngambil di atas aja masih bisa kejemput teman-teman ya. Sedangkan dibiarkan aja masih bisa kejemput. Apalagi ada DPD-nya kan lumayan. Kalau teman kita katanya tidak mau DPD-nya katanya. Mungkin kalau sekarang nanti habis tanggal 24 ya, dia RUPS. Nanti mungkin ada buyback, aksi buyback teman-teman BR. Karena kenapa buyback teman-teman? Kenapa buyback? Berarti si manajemen ini sudah tahu ini posisi sudah murah teman-teman ya. Posisi sudah murah. Jadi dia berani buyback. Selain dia posisi masih murah, terus yang kedua itu dia untuk menahan biar si Poren tidak terlalu melaju untuk penjualannya. Nah, mungkin perkiraan daripada seorang manajemen BBRI untuk melakukan buyback sekarang ada posisi lagi murah. Dan dibuktikan dengan apa? Dengan dia sudah keluar daripada garis tengahnya. Di sini ya, tergantung sini nih. Ya, makanya langsung dia buyback. Makanya dia semenjak ada berita buyback, teman-teman, dia tidak pernah lagi turun berapa hari ya? 4 hari ya. 4 hari ke level ini, teman-teman ya. 3675-nya. Cenderung ditahan ya, apalagi sekarang. Tapi mudah-mudahan lebih menjauh lagi teman-teman ya, bisa ke level sini nih. Ke level 4.000 mungkin dia akan menjadi uptrend teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah melewati dua tanda-tanda kenaikan. Nah, seperti tanda untuk BBRI ya. Mudah-mudahan bantu teman-teman ya. Kalau untuk ke bawah lagi ya tinggal tunggu aja teman-teman, karena sekarang Poren sudah mulai ngambil lagi teman-teman, kecuali kalau Poren sudah ngebuangnya seperti hari ini di sini. Nah, 3 hari ya ngebuang, soalnya hari ini itu si Poren ada melakukan pembelian 9,5 miliar net buy-nya, dan dilihat di sini si BK sudah ngambil 112 miliar, artinya pengambilannya sangat besar di harga sekarang teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBRI seperti itu ya. Lanjut ke BMRI. BMRI merah dan si Poren masih keluar ya, 304 miliar. Di sini ada KZ ngambil 30,7 miliar, BK cenderung keluar 143. Berarti BK masuk ke BBRI ya, si KZ si BK keluar dari BMRI masuk ke BBRI, dan si KZ masuk di BMRI teman-teman ya. Ini masih ada potensi penurunan teman-teman, karena kenapa sini soalnya si Poren masih ngejualnya masih besar-besaran 3 hari ini teman-teman ya. Masih ada penjualan sangat besar sekali untuk net sale-nya ya, sekarang aja 300 teman-teman, 300 miliar. Mungkin ini kan MA10 juga masih berada di atas teman, artinya masih posisi downtrend. Tapi kalau dia lewat dari angka 4.500 mungkin akan downtrend kembali ke angka 4.470 ya. Tetapi kalau cenderung dia hanya menutup PR-nya aja di garis yang saya gariskan teman, cenderung bagus ya. Cenderung bagus dia menutup PR yang terdekatnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Walaupun di sini terlihat ada jelas ada tanda-tanda penurunan ya, si ekor hijau teman-teman ya. Maka saya bilang udah ke bawahin aja dulu ke angka 4.500 dulu deh. Biar apa? Biar bagus teman-teman. Biar bagus apa? Biar menutup PR yang sedikitnya ini. Karena posisi sekarang lagi posisi masih downtrend teman-teman. Tanda kenaikan ada di angka 4.938 sama di angka 5.046. Target utama di sini teman-teman di angka 7.000-an ya untuk si BMRI ini. Lanjut ada BBNI. BBNI juga dalam proses penurunan teman-teman ya, perhatikan ya. Poren masih cenderung ngejual 143,9 miliar. AK masuk 17,9, ZP, BB sama BK keluar. Ini BK sama ZP keluar. ZP di BMRI masuk, tapi di BBNI dia keluar teman-teman. BK juga sama, di BMRI keluar, tapi di BRI masuk si BK ini. Jadi cenderung sekarang si BK kayaknya fokus ke BBRI deh teman-teman ya. Kenapa? Karena pengambilannya sangat luar biasa teman. Dia mengalihkan penjualannya dari dua bank ini ke BBRI teman-teman ya.
Dan potensi untuk penurunannya masih ada teman-teman. Cuman apabila ditahan di angka 4.100 ataupun sebelumnya teman-teman, soalnya ada dorongan teman, lumayan ada dorongan ya. Nah, apabila ditahan di sini cenderung baik teman-teman, sudah masih bikin step gitu ya, step 1, step 2. Ini cenderung agak sulit menembus ini teman-teman, agak sulit menembus angka 4.500. Kemarin dipaksakan juga nggak mampu akhirnya. Nah, biasanya tiga candle seperti ini teman-teman lumayan teman-teman. Apabila sudah ada dorongan, mudah-mudahan besok ada dorongan lagi ke atas teman-teman ya. Karena si Bandar Foreign beberapa hari sudah melakukan pembawaan, biasanya suka beberapa satu hari dia biasanya akumulasi teman-teman sedikit mungkin teman-teman seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk BBNI seperti itu ya, masih ada pembuangan teman-teman dari bandar lokal dan foreignnya, terutama BK, BB sama JP yang keluar teman-teman. Tapi kalau lihat dari stepnya, asalkan ditahan di sini aja teman-teman, di 4.300 saja, cenderung dia sudah bikin step yang ketiga ya, step 1, step 2, step 3 teman. Karena step 3 di sini tidak berhasil ya, malah ditutup yang sekarang. Nah, bagus teman-teman, berarti ini hari ini sudah ketutup kan, tinggal yang ini doang nih di angka 4.190-an untuk si BBNI ini. Target yang terdekatnya di sini teman-teman di angka 4.800 sama target utamanya kali 5.700 untuk si BBNI. Lanjut ada BBCA. BBCA. BBCA, wow, dia turun ke level yang sudah saya gariskan teman-teman ya. Berarti dia downtrend. Silahkan dia menembus ke 8.400 lagi untuk menutup PR-nya. Biar PR-nya sudah tertutup berarti bagus teman-teman. Berarti dia tidak meninggalkan jejak istilahnya jejak penurunan lagi ya untuk sementara waktu. Apabila dia dipantulkan di angka 8.400. Tetapi kalau dia jeblos sampai ke angka 8.300 ya dia downtrend teman. Berarti sesuai dengan penurunan di 20% teman. Mungkin di situ ada istilahnya pantulan teman-teman ya. Nah, ini dalam posisi downtrend, masih downtrend teman-teman. Soalnya MA10 lagi menuju ke bawah dan dia sudah menaikkan jejak kenaikan di angka 8.900. Harus sampai ke sini 9.300 baru dikatakan dia sebagai sudah mulai uptrend teman-teman ya. Nah, MA200 juga masih posisi di atas, masih posisi downtrend. Dan per hari ini 611,025 miliar foreign keluar, tapi BK sudah mulai masuk. Jadi dua bank ini dimasukin sama BK. Yang pertama BBRI, yang kedua BBCA. Yang mudah-mudahan dengan masuknya si BK ini bisa besok dipertahankan biar dia bisa bikin step yang kedua biar dipertahankan. Soalnya step yang kedua di sini gagal teman-teman di angka 8.700-nya. Oke, teman-teman, mungkin BBCA seperti itu ya. Masih ada upaya pengeluaran teman-teman ya. Lanjut teman-teman ke emiten teman-teman berikutnya. Oh, Koci dulu Soci ya, Soci dulu teman-teman. Soci katanya ada apa namanya? Ada apa dengan Soci? Soci tadi sempat naik teman-teman ya. Terus ada di pasar nego katanya hari ini pasar nego, kita cek deh. Ada 47,1 juta. Ini di sini pasar nego berapa? 660 miliar teman-teman. 659 miliar. Keren teman-teman di 140 teman-teman. Di harga bawah berarti teman sini ya. Ambil dari CC teman-teman nih. Kalau kita domestikan berarti domestik teman-teman ya. Keren juga teman-teman. Wah, dia punya barang di bawah teman-teman ya di pasar nego. Berarti besok liatin JP jualan nggak teman-teman si JP nih ya. Nah, ini adalah aksi mungkin pas sekali ada berita nego kali ya. Dimanfaatin teman-teman itu ya. Ini yang beli kebanyakan teman kita, teman perhatikan ya PDXL ya. Banyak yang beli teman kita. Smart Money sudah mulai jualan ya. Bandar Foreign keluar. Bandar Foreign keren ya keluar ya di pas kenaikan yang ini. Wah, udah keren teman-teman si Soci ini. Terus itu lagi, apakah masih bisa ke harga berapa ini? Ke harga masih mungkin di markup ya. Kita lihat sejarah teman-teman. Sejarah setelah ya teman-teman nih, kadang-kadang sejarah juga menentukan. Perhatikan nih, ketika dia naik tinggi, nah terjadi merah nanti mungkin pas koreksi teman-teman. Nah, lebih baik dia tunggu koreksinya dulu teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa ke level sini koreksinya teman-teman nih. Ya. Sini teman-teman. Nah, ke angka 137.
Selagi dia masih di 137 berarti masih bikin step 1 step 2 teman-teman ya. Nah, tapi dia kalau koreksinya istilahnya masih di bawah MA 200, maaf, masih di atas MA 200, berarti keren teman-teman ya. Ini kan belum ada konfirmasi MA 10-nya nongol teman-teman ya. Tapi udah dipastikan ya menuju ke atas. Cuman sayangnya porennya keluar teman-teman ya. Bandar lokal masuk, mungkin ini masuk ke bagian daripada PDXL YJ BQ. Tapi saya pikir sih kalau yang bandarnya bisa si PD teman-teman atau enggak si BQ sama si CP. Ya, untuk kita lihat di sini deh dari mulai tanggal 12 Maret. Nah, berarti PD XL YJ berarti antar si PD sama si YJ. Kalau XL mungkin dari teman-teman kita, teman-teman ya. Kalau untuk di sebelah sininya mungkin kemarin itu ada smart money, mungkin SL ada bagian dari smart money-nya teman-teman ya. Tapi yang kemarin yang waktu tanggal di sini nih tanggal 13 Maret, kalau yang sekarang mah ya pasti retail teman-teman ya. Oh, ya saya cuma sedikit teman-teman waktu tanggal 13 Maret sedikit ya. Sini ada CC, EP, PD teman. Berarti PD teman-teman yang menjadi motor penggeraknya nih ya untuk tanggal 17 ini. Apakah bisa ke sana teman-teman? Biarkan bandar yang ngatur teman-teman ya. Tapi kalau dari pungutan teman-teman sebenarnya di pungutan daripada bandar poren lokalnya sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai mengutai, cuman poren aja keluar. Perhatikan poren ngambil sejak tanggal berapa nih? 4 Februari ya, wajar kalau poren jualan sekarang teman-teman. Kenapa? Ya mereka aja ngambil sudah dari bulan Februari tanggal 4 hampir 1 bulan gitu kan, wajar kalau dia jualan. Apakah bisa ke atas lagi? Biarin aja teman-teman, mau atas mau ke bawah. Yang penting kita tahu teman-teman di mana dia area penurunannya di angka 137. Di sini saya tidak punya area kenaikan teman-teman di sini nih. Saya tidak punya area kenaikan. Tinggal satu doang di sini 216 teman. Ini area penaikannya 216. Ini juga 231. Kalau teman-teman perhatikan Soci dalam posisi di mana? Soci masih dalam posisi murah ya. Jadi harga sekarang itu, kenaikan sekarang itu di posisi murah. Kemarin sudah murah banget ya di angka 133 murah banget. Berarti sekarang di posisi murahnya. Masih posisi murah. Bisa sampai ke level 300-an teman-teman. Tapi jangan tinggi-tinggi, sini aja udah cukup 277 gitu, kalau enggak ke angka 239. Nah, kalau dari catatan saya 231 teman-teman ya. Kesononya belum ada lagi. Nanti kalau udah ada kenaikan baru kita akan melakukan lagi analisa lagi teman-teman. Kalau sekarang berdasarkan sejarahnya, hati-hati, sejarahnya itu dia ada penurunan kembali karena semua ada tekanan teman-teman dari tangan dari atas. Kalau dia menimbulkan si kepala merah teman-teman, artinya dia mau melanjutkan kenaikan, biasa seperti teman-teman. Lebih baik teman-teman kalau yang baru ngambil scalpingan aja ya. Kecuali kalau yang di bawah biarin aja teman-teman ya. Nah teman-teman kalaupun ngambil di harga 178 teman-teman, kalau teman-teman punya yang namanya planning, teman-teman mungkin akan santai dan baik-baik saja. Contoh teman-teman ngambil 176 ya di hari penutupannya. Kita sudah tahu akan ke bawahnya, akan ke bawah lagi nih. Teman-teman akan melakukan apa? Nah, target soalnya 216. Nah, kalau ke atas bagaimana? Kalau terjadi gonjang-ganjing di sini, nanti teman-teman akan bagaimana? Apakah akan cut loss atau akan dibiarkan atau teman-teman akan melakukan average. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kan kemarin waktu cincin ini smart buy sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk Soci ini. Ada transaksi pasar nego, betul teman-teman, pasar nego luar biasa nih. Malahan di harga bawah teman-teman ya. Di pasar nego di harga bawah banget per hari ini, 100 di harga 140. Tidak mungkin kalau mereka tidak mau jual. Maka besok lihatin teman-teman awal Sejahtera sudah jualan atau tidak ya besok. Nah, kalau Sejahtera jualan berarti otomatis dia sudah luar biasa ngambil di apa namanya di 140. Jual di 178. Tapi kalau dana sebesar begini, teman-teman nego seperti ini, siapa yang mau nerima, teman-teman? Sedangkan kemampuan retail aja hanya 1 miliar, 2 miliar, 1,7, 1 miliar. Siapa yang mau nerima kalau bukan pemain besar juga? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, apakah kemungkinan dia akan dijual? Pasti dijual, cuman mungkin nyicil juga sama teman-teman. Gak mungkin dia dijual langsung, ya bisa-bisa kalau teman ini transaksinya aja berapa ini? Transaksinya aja sudah banyak juga teman. Tapi untuk yang nerimanya teman-teman perhatikan ya, sanggup enggak gitu tuh kan tuh. JP kan ini all market ya. Pasar reguler kalau teman-teman perhatikan di pasar reguler cuma 2 juta teman-teman ya, 2 juta 2 miliar ya, cuma 3,5 miliar. Sedangkan dia istilahnya di pasar nego hampir 659 miliar ya.
Siapa yang mau nerimanya gitu teman-teman ya? Siapa yang mau nerimanya? Nah, bahkan kadang-kadang bandar itu akan menaikkan harga ketika teman-teman kita takut, teman-teman. Disitulah, ataupun dia akan menurunkan harga ketika punya informasi, wah ini katanya diakumulasi nih. Pada dia saatnya jualan. Kadang-kadang seperti itu, teman-teman. Makanya ini kenaikan sementara, kenaikan ini kan diambil momennya sama foreign, teman-teman ya. Nah, di sisi lain, si nego ini sudah ada 659 miliar. Siapa yang mau nerima, teman-teman, kalau mau dijual di harga sekarang gitu kan. Sedangkan transaksinya aja kalau perhatikan teman-teman di pasar regulernya hanya 3,6 miliar, teman-teman. Artinya kemampuan untuk yang nampungnya tidak ada, kecuali kalau antar bandar nih, oke, beli 140 nih. Nanti antar bandar saling kong kali kong melakukan transaksi semu, teman-teman, seperti ada transaksi besar padahal mereka di kalangan mereka sendiri gitu, teman-teman. Karena aslinya itu transaksi hanya 3,6 miliar di pasar regulernya, tidak lebih daripada itu. Jadi kalau transaksi sampai ratusan miliar, nah patut dicurigai sama BI. Itulah teman-teman yang bikin pusing, teman-teman ya. BI itu banyak peraturan begitu, karena kena UMA, teman-teman, seperti itu ya. Jadi mereka juga kalau mau ngejual barang sebesar itu tidak mungkin kalau mereka dilakukan di pasar reguler, teman-teman. Kecuali kalau mereka jualnya nyicil seperti XL di Goto, nah, kan nyicil dia, teman. Jadi bagiin dulu ke beberapa broker atau enggak ke XL Foreign sama XL lokal, baru dia bisa jualan dengan mudah gitu, teman-teman. Kalau untuk sekaligus jualan ya tidak mungkin juga kan. Kecuali kalau ada pemain besar juga, teman-teman, yang mampu untuk nampung ya, atau mau perang sama mereka, teman-teman ya. Oke, teman-teman, informasinya seperti itu untuk Sochi ya. Mudah-mudahan buat teman-teman. Kalau saya cenderung kalau masih punya barang di bawah ya santai aja. Kalaupun teman-teman istilahnya sudah puas dengan tidak serakah ya, teman-teman cenderung ya udah saya take profit, saya menerima apa adanya. Tapi kalau teman-teman masih saya mah masih di 216, walaupun turun akan saya santai, soalnya sejarahnya dia tuh naik, turun lagi, nanti saya ngambil lagi, nanti tujuan saya di 216, mungkin seperti itu. Ataupun teman-teman saya mungkin ke 231 aja gitu kan, soalnya sekarang lagi masih murah kok gitu kan. Karena kecenderungan selama beberapa tahun ini cenderung dijual di angka 2233. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi posisi sekarang itu masih murah, teman-teman nih, di sini nih. Selama 10 tahunan. Kalau untuk 1 tahunan ya mungkin sudah mendekati harga tengahnya, tapi sudah mantul di harga murahnya untuk 1 tahunan ya. Masih ada peluang ke angka 190 sampai ke angka 243. Kalau teman-teman periksa lebih jauh lagi, ternyata dia dalam posisi murah sekarang itu. Murah, teman-teman ya. Tapi tidak murah banget. Kalau pengen murah banget, kemarin di harga 137 sama di angka 65, teman, itu murah banget. Nah, oke teman-teman. Kemarin gagal di sini, teman-teman ya, untuk melakukan sampai ke harga tengahnya. Mudah-mudahan tahun ini dia bisa melakukan aksi. Cirinya bagaimana? Dia harus melewati dulu yang ini, baru yang ini terlewati, baru akan terjadi mungkin ke 432. Tapi teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu, teman-teman, ke angka 225 ya, ataupun ke angka 231 masih masuk akal lah, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk Sochi ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada apa nih? PAMG ya. PAMG itu udah belum ya? Oh belum ya. PAMG target tercapai di sini teman-teman ya. Ini udah lama, teman, beberapa hari ya. Ini nggak ada yang ngasih tahu nih teman-teman ya. Padahal sudah saya kasih tahu di itu ya teman-teman, di apa namanya, di short ya. Tercapai tanggal berapa nih kemarin ya, tanggal 11 ya. Oke teman-teman, sudah ya, sudah di apa namanya, sudah saya hapus aja biar nggak ngagokin ya. Nah teman-teman, kita melakukan yang namanya planning, teman-teman ya. Nah ini ada area penurunan teman-teman di angka 58 ya. Ini ada PR-nya harus dikerjakan, sudah tersentuh sama shadow. Target selanjutnya di mana? Kita intip ya 75 teman-teman. Ini adalah target selanjutnya 75. Nah kalau dia istilahnya koreksi teman-teman sampai ke angka 158 masih santai. Karena apa? MA10 masih berada di bawah candle. Dan per 3 hari kemarin akumulasi dari seorang bandar lokal sangat luar biasa. Berarti ini sudah mulai kering teman-teman ya. Kalau kata profesional itu ketika kering teman-teman, artinya sudah diambil semua sama bandar ya, biasanya di up-nya itu sangat mudah teman-teman ya. Nah bandar lokal juga sudah akumulasi terus-terusan teman-teman ya. Bandar lokal perhatikan
Ya, Banner Loka di bulan November, bahkan sebelumnya aja 31 November. Kenapa kita tidak ngikutin bandar, teman-teman? Bandar aja kan nyicil, teman-teman ya. Jangan sampai kita pingin beli sekarang tapi pingin naik besok. Bandar aja istilahnya nyicil ya. Kekuatan kita memang harus pakai strategi. Mungkin mereka banyak duitnya. Kalau retail ya udahlah kita ikutin MA10-nya. Kalau MA10-nya berada di bawah candle, kita ikutin bandarnya juga lagi posisi akumulasi ya cenderung dia akan naik. Nah, mudah-mudahan teman-teman dia bisa mencapai harga 75 sesuai dengan targetnya tanggal 13.08 tahun 2024. Kemarin kita targetkan di angka yang terendahnya di angka yang sudah tercapai di sini ya, waktu tanggal 2 bulan 2 dan tercapai di 56. Mudah-mudahan bisa sampai ke 75 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si PAMG lagi bagus, ada akumulasi daripada Banner Loka dan Foreign selama 3 hari. Bukan akumulasi, di maaf harga teman-teman ya. Per hari ini dulu deh, untuk domestiknya ada CYP, CP, NIN, teman-teman cenderung broker baik. Kita cek untuk tanggal 13 berarti ya, tanggal 13 di sini ya. Nah, ada CP, spesialis bawahan yang memaaf harga teman-teman ya. Spesialis bawahan. Mudah-mudahan sih ini spesialis bawahan bisa jual di atas. Karena dia kecenderungannya suka ambil di bawah teman. Maka saya bilang si CP itu adalah spesialis bawahan. Saya suka bilang begitu teman. Karena dia suka ngambil barang-barang di bawah, terus dia suka ngejual barang itu mudun teman, mudun apa ya, turun, ketika turun jual terus, tapi ketika di bawah dia ngambil lagi teman-teman. Kadang-kadang kalau sama CP teman-teman sama nunggu 1 tahun baru di up teman-teman ya. Itu untuk broker CP ya. Oh, dia harus sabar teman-teman. Kalau yang akumulasinya CP harus sabar. Oh, CP di sini. PAMG harus ekstra sabar. Nah, PAMG itu emiten yang di up duluan ya, sejarahnya nih ya, terus di downtrendkan. Artinya teman-teman jangan jauh-jauh ke atas ya. Usahakan teman di sini aja sudah cukup, di angka 178, kalau enggak di angka 115 juga sudah cukup. Karena posisi sekarang lagi posisi murah banget teman-teman ya. Nah, mungkin targetnya di situ aja ya, jangan jauh-jauh teman-teman. Bisa aja ke atas lagi, cuman teman-teman kita harus mengukur diri dan pandai-pandai bersyukur ya. Oke, nih target saya ke angka 86 aja teman-teman, tidak jauh-jauh. Akumulasinya lagi bagus teman-teman ya, mudah-mudahan tidak turun sampai ke level yang paling bawah, tapi kalau dia tunggu turun sampai ke 58 masih baik untuk menutup PR-nya biar tidak punya PR. Apabila tidak menyelesaikan PR-nya, apabila sudah ke atas lagi, suatu saat dia akan kembali ke sini. Tapi sekarang jangan pikirkan itu dulu, karena MA10 juga sudah mulai istilahnya menuju ke atas, MA20 menuju ke atas. Bahkan MA200 pun sudah mulai di bawah MA10 dan MA20. Artinya masih posisi uptrend, teman-teman ya. Oke, PAMG sudah. Ada MBMA. MBMA ya. MBMA, MBMA pas banget target kenaikannya teman-teman di sini nih. Kita hapus ya. MBA sudah mulai bagus teman-teman ya, tinggal target satu lagi nih. Ini sudah melewati bukitnya sedikit teman-teman ya. Ini banyak PR-nya teman-teman, yang mudah-mudahan cepat ya PR-nya ke semuanya tercapai ya. Mudah-mudahan dari langkah 1 dulu ke langkah 2 teman-teman, mudah-mudahan ya. Nah, ini juga untuk penurunannya sudah diperhatikan sama dia di angka 289, sama di bawahnya ada di angka 275 teman-teman. Kalau ada koreksi-koreksi dikit wajar lah teman-teman ya. Asal jangan sampai dia lepas lagi ke angka 289 ya, berarti dia mau downtrend kembali gitu kan. Ini sebenarnya kalau BMA ini lagi diakumulasi sama Foreign teman-teman. Jadi teman-teman walaupun masih di atas area sini nih, terutama di area sini nih, masih bisa kejemput, tenang aja. Di angka 453 masih bisa kejemput. Karena kenapa? Si Foreign aja mulai akumulasi di area situ, di sini nih ya. Nah, juga sudah mulai MA10-nya, kalau ada satu lagi candle bisa dikonfirmasi bahwa si MA10-nya di bawah candle ya. Oke, jadi Foreign akumulasi. Nah, Banner Loka kemarin akumulasi 2 hari ya. Terus sekarang ada pembuangan sedikit amat pembuangannya. Harusnya di uptrend kembali di up lagi ya. Ini target selanjutnya ada di angka 340. Kalau tadi kan target hanya target kenaikan biasa aja. Nah, ini target yang sesungguhnya di sini 339 karena sudah mulai bisa menutup si ini teman-teman, siapa namanya, si bukit kecilnya. Ya, mudah-mudahan bisa ke sini. Nanti ada koreksi dikit bisa langsung menuju kenaikan ke angka 401 dan targetnya di sini di 431. Oke, teman-teman, untuk MBL seperti itu ya. Kenapa saya targetnya selalu di atas target kenaikan atau tanda kenaikannya, biar menjadi uptrend teman-teman ya. Kalau sudah melewati seperti uptrend. Kalau dia gagal lagi ya
otomatis dia bisa turun ke bawah lagi teman-teman. Tapi secara MA sih ini MA10 sudah mulai sudah kalau kita lihat nih. Nah, sudah mulai lurus teman-teman. Tinggal ada percikan dikit aja mau hijau ataupun mau merah. Yang penting jangan tembus di 289, cenderung masih di MA10-nya, cenderung masih aman ya teman-teman. Oke. Mudah-mudahan si MBMA ini si forengnya sudah cukup ya untuk belinya, tinggal memaaf harganya. Oke teman-teman, untuk MBMA seperti itu ya. Tetap harus hati-hati teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang masih di atas kan harus naik nih. Cuma yang di bawah teman-teman harus punya planning. Kalau dia masih melakukan penurunan, karena penurunannya tidak terbatas ini, belum terbatas penurunnya. Saya aja memperkirakan hanya 30% itu di angka 216 ya. Karena dari sini teman-teman untuk MBMA ini adalah lagi proses untuk penurunan teman-teman ya. Nih kita cek di sini teman-teman. Tuh ya, masih sedikit lagi ke harga murahnya di angka 256 teman-teman ya. Karena posisi lagi di downtrend kan. Nah, mudah-mudahan yang menjadi titik balik teman-teman ya. Biarkan dia sideways sebentar. Yang penting dia tidak lepas daripada MA10-nya. MA10-nya lepas, bisa turun lagi ke bawah teman-teman ya. Tapi secara penguatan ternyata bandar poren akumulasi. Oke teman-teman, ada Suri. Perkembangannya bagaimana Suri katanya. Kita lihat Suri perkembangannya. Smart Money sudah mulai masuk kembali teman-teman, walaupun cicilan sedikit-sedikit. Kemarin ada yang besar lumayan ya di tanggal 5 Maretnya. Nah, sekarang sudah mulai ada tanda kenaikan lagi. Bukan kenaikan, sudah mulai diakumulasi sama Smart Money teman-teman, tapi belum terlalu signifikan, cenderung jarang-jarang teman-teman ya. Lokal bagaimana bandar lokal cenderung masih menahan teman-teman ya, transaksi hari ini cuma 4 ya. Poren bagaimana? Poren cenderung lepas tangan dulu teman-teman, dia tidak melakukan aksi apapun semenjak tanggal 5 Februari teman-teman. Jadi ini lagi ada aksi dari bandar lokalnya untuk menahan aja teman-teman ya. Dia tidak melakukan tindakan apapun teman-teman ya. Hanya 925.000 aja untuk transaksi hari ini, kecil banget teman-teman ya. Bahkan bandar aja hanya menahan di angka cuma 4 doang teman-teman. 4 aja bandarnya itu JB. Jadi teman-teman kalau di sini terdeteksi 4, berarti teman-teman di sini JB itu bukan dari kalangan bandar aja. YB itu kan banyak juga teman-teman, detailnya banyak juga. Cuma kecenderungan apabila YB ngambil banyak biasanya diambil sama bandar begitu teman-teman ya. Jika ada yang ngambil CNI teman-teman ya, terus teman-teman kita. Bagaimana ke depannya? Nah, teman-teman kalau lihat ke depan di sini teman-teman nih. Terus dia punya PR nggak di atas? Selama dia tidak di PKPU kan, di PKP. Kalau saya sudah masih PKPU ya. Kita cek masih PKPU nggak? Kemarin masih PKPU ya. Nah, masih PKPU teman-teman ya. Tunggu aja perkembangannya. Karena PKPU-nya belum berhenti ya, belum selesai. Padahal gara-gara apa teman-teman? Gara-gara hutang karyawannya doang, teman-teman, bukan hutang perusahaan ya, belum diselesaikan karena masih menunggu tinjauan dari PK-nya, teman, peninjauan kembali ya. Oke teman-teman, untuk Suri kita lagi nunggu dulu teman-teman apakah dia bisa menyelesaikan untuk sengketa PKPU-nya ya dengan karyawannya, atau dia cenderung malah mempersulit keadaan, karena kan dari perusahaan juga sudah bilang saya akan membayar, cuma lagi peninjauan kembali. Mungkin nggak suka juga kalau teman-teman perusahaan ya di apa namanya dituntut sang karyawannya gitu ya. Ya begitulah teman-teman di dunia usaha teman-teman ya. Istilahnya apa ya, suka nggak suka lah teman-teman, seperti itulah gitu ya. Ya sekarang apalagi sekarang badai PHK sebenarnya sudah menjamur teman-teman ya. Maka teman-teman yang punya pekerjaan bersyukurlah dengan apa yang teman-teman kerjakan. Yang punya usaha masih berjalan dengan baik, bersyukurlah. Yang suka trading, teman-teman bersyukurlah dengan apa yang didapat teman-teman. Kalau kita bersyukur tentu tidak akan merasa kekurangan teman-teman. Oke teman-teman, untuk sore seperti itu ya. Jadi untuk pungutan dari Smart Money sudah mulai ada tapi belum terlalu signifikan. Tinggal tunggu aja pengumuman dari PKPU kan diselesaikan atau tidaknya teman-teman, karena sudah beberapa bulan ini. Kabar terakhirnya kan untuk PKPU-nya itu lagi untuk peninjauan kembali. Oke teman-teman, untuk Suri seperti itu ya. Kita lanjut. MSIN katanya turun lagi sorenya. Malahan tadi saya tidak lihat teman-teman, pas penutupan tidak lihat ya MSIN. Padahal udah nyampe target teman-teman, target kenaikan ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nah ini juga sudah menimbulkan si kepala merah, hati-hati ya.
si kepala merah, si kepala kembar teman. Tapi ingat teman-teman, kepala kembar itu ya ada dua kemungkinan, dua di antara tiga, artinya dua naik tiga turun teman-teman ya. Tapi kebanyakan yang turun. Si kepala merah juga turun sama teman-teman, si kepala merah turun sama, tapi biasanya kalau kepala merah akan menunjukkan kenaikan ke sini lagi teman-teman, dan terbukti kemarin naik gitu ya. Nah, di sini ada si kepala merah teman-teman, artinya ada terdeteksi indikasi ke sini. Ini sudah bikin step 1, step 2 teman-teman. Ini ada gap nggak di sini? Nah, kalau pengen lihat gap berarti di sini ada gap nggak? Nah, di sini tidak ada gap teman-teman, berarti cenderung manis di sini teman-teman ya. Manis lagi teman-teman. Bagus lah, cenderung bagus ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini si kepala merahnya kan di MA 200 teman-teman ya. Mudah-mudahan ini salah satu MA yang 2 dari 3-nya itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari 2 yang naik itu teman-teman ya. Karena saya lihat teman-teman ya, bandar foreign juga cenderung akumulasi lagi. Bandar lokal pun demikian teman-teman ya. Ini bandar lokal, bandar foreign di bawah nih. Ini bandar lokal cenderung akumulasi. Makanya kalau dia ada walaupun penurunan, selagi dia tidak lepas daripada MA 200 masih cenderung uptrend teman-teman, karena MA 20 dan MA 10 lagi menuju ke atas ya. Kecuali kalau dia sudah mulai area sini di 659, itu kan ada gap sedikit teman, di 659 jeblos itu ya bisa gagal teman-teman kenaikannya. Ya, mudah-mudahan sini lebih baik seperti ini kemana untuk turun kembali lagi, sedikit aja turun teman-teman ya. Mungkin jangan lepas pada MA 20-nya atau MA 10-nya, cenderung masih aman teman-teman. Apabila dia sudah menyentuh teman-teman MA 10 sama 20 contohnya menyentuh gitu ya. Tetapi MA 10 sama MA 20 lagi masih menuju ke atas, artinya masih ada tanda kenaikan, karena bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi di sini. Perhatikan nih. Ini bandar lokal, bandar foreign akumulasi sangat banyak teman-teman ya. Lokal juga sama akumulasi, per hari ini juga masih akumulasi teman-teman ya. Kita lihat domestik nih, ada NI, ada teman kita, ada OD, ada DR. Kalau kita gabungkan siapa yang megang yang paling banyak tanggal 7 Maret untuk domestiknya, ada siapa? Ada CP teman-teman, ngambil 4.000 doang, sedikit pada 4.000 ya. Nah, kita lihat foreign teman-teman nih, dari mulai tanggal 5, tanggal 5-nya ya, tanggal 5-nya foreign ada si AKYU ngambil 17,6 ya, 17,6 miliar teman-teman. YU ngambil 7,2. Artinya kecenderungan untuk di up-nya ada teman-teman, apalagi MNC ini ya, bandarnya si EP. Si EP-nya selesai jualan. Tapi tenang teman-teman, EP walaupun jualan 10 miliar masih banyak barangnya. Nah, kita ingin lihat teman-teman ya, per hari ini itu transaksinya seperti apa. Kita lihat gross ya. EP ketemu EP peak, ini dia yang memaaf harga. Ya. Kita bandar lokal, coba lihat lokalnya. XA ketemu XA, YP ketemu YP, MG ketemu MG, XL ketemu XL. Ini semuanya terutama YP, MG, XL. Ini adalah teman-teman kita atau orang-orang scalping, teman-teman ya. Kalau MG kecenderungannya beli kemarin jual sekarang. Nah, kalau MG kecenderungan, kalau YP yang scalping pasti sudah keluar teman-teman ya. Dengan shadow ini sudah keluar. Nah, XL juga sama, kalau yang scalping sudah pada keluar. Kenapa ada yang penyisaan? Nah, itulah yang teman-teman yang istilahnya yang spekulasi gitu teman-teman, spekulasi ataupun ya saya mau beri tapi punya planning. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk MSCN masih ada kesempatan ke atas lagi ke angka 1058 sama ke angka 1500. Kita cek MSCN ini. Nih teman-teman, kadang-kadang kalau grup MNC ya pada dibenci, tapi kalau sudah naik pada dibeli teman-teman. Nah, itu MSI begitu teman-teman ya. Nah, ini karena MSI ada bandarnya, saya pikir ke 1500 bisa lah teman-teman ya, 1495 lah. Ini posisinya dia posisi harga tengah ya teman-teman. Kalau beli sekarang dalam posisi sekarang sudah lewat daripada harga tengahnya, jadi cenderung posisinya mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk 1 tahunan masih di bawah harga tengahnya teman-teman, masih ada kecenderungan bisa ke angka 1400-an teman-teman ya. Kalau dari saya 1520-an ya. Ini 1521 teman-teman. Karena pungutan daripada bandar foreign-nya bagus teman-teman ya. Lokal pun bagus. Apalagi ini dibimbing sama si EP sebagai bandarnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk MSN seperti itu ya. Tetap teman-teman harus hati-hati ya. Ini banyak penurunannya soalnya nih. Ada di angka 650, ada di angka 568 teman. Makanya nanti perhatikannya MA 10-nya. Kalau MA 10-nya cenderung dia dijeblos, berarti dia mau downtrend kembali. Tapi tenang, saya bilang teman-teman, kalau emiten yang sudah dipegang sama ketokohan sama bandar cenderung akan di-up kembali walaupun harus nunggu lama teman-teman ya. Pengutannya sudah mulai bagus teman-teman si bandar lokal ataupun foreign-nya. Oke.
Oke, teman-teman, jangan keliru, kadang-kadang pungutan beginilah yang menjadi manfaatan sama bandar untuk melakukan transaksi jual beli. Makanya teman-teman kalau yang sudah naik begini ya udah scalpingan aja lah teman-teman, jangan sampai, kalau sebaiknya mendingan di bawah, tunggu cicil di bawah teman. Kalau sekarang waktunya scalping dan waktunya take profit. Oke teman-teman, untuk MSIN seperti itu. YRG 93 apakah layak hold katanya gitu ya. Saya cek dulu kalau nggak salah YRG. Nah, dulu kalau saya berulang kali cerita nih. Dulu kalau saya pas melihat sini teman-teman di sini ya, saya udah menyatakan ini selesai pengawalan. Karena saya sudah tidak mau, karena sudah tidak melihat lagi ada angka kenaikan ya. Ya targetkan di sini aja nih. Harusnya sudah selesai pengawalan teman-teman. Seperti halnya fast ya, harusnya sudah selesai pengawalan. Karena terlihat teman, kalau YRG kemarin waktu kenaikan di sini, aduh saya nggak lihat lagi teman-teman ya. Tahu-tahu dikasih tahu sama teman kita gitu ya. Nah ini target penurunan sudah dijebol lagi teman-teman, dan saya berpikir target yang saya inginkan sudah tercapai dengan baik. Ada satu lagi teman-teman di angka 88 untuk kenaikannya. Kalau teman-teman mau hold di angka 93, teman-teman mau planning apa nih? Kalau penurunan bisa ke level sini, ke angka 17% lagi. Kalau kenaikan teman-teman bisa ke level yang terendahnya ada di angka 12%, terus di angka 34%, dan yang agak tinggi dikit di angka 67%, 60%-an teman-teman ya. Tinggal teman-teman melakukan rencana. Ini juga kan MA 200 mau akan tembus. Mudah-mudahan ini di prank doang teman-teman. Maksud di prank itu ya mudah-mudahan hanya kejutan dari seorang bandar lah teman. Kadang-kadang bandar suka ngejutin begitu. Jadi nanti diturunin sedikit ke MA 200-nya, nanti bisa diangkat kembali, karena kecenderungan ini mungkin ada kenaikan sementara ke angka 107 ya, ini untuk kenaikan sementaranya. Kalau dia mampu bertahan si MA 10-nya di bawah candle lagi, cenderung akan uptrend. Tetapi apabila dia tidak sanggup nahan di angka 108 teman-teman, berarti dia mau melakukan penurunan kembali ya. Nah per hari ini kabarnya bagus, bandar foreign akumulasi. Siapa bandar foreign? Ada siapa? Ada CC bukan? AK sama CC teman-teman, pas di harga 63. CC jual beli enggak? Jual beli teman-teman, beli 91, jual 2,5 ribu, artinya penjualannya sedikit. Terus AK bagaimana? AK ngambil 156, jual 56, tinggal 100 ribu lot lagi. Jadi di sini tuh si AK sama si CC cenderung dia akumulasi ya. Nah, besok ditahan ya, karena kecenderungan seorang CC, sayang banget si CC tidak mimpin ya. Kalau CC mimpin aja di urutan pertama, mungkin ini menjadi pengumpulan dari seorang bandar CC teman-teman, karena di sini terdeteksi si CC akumulasi net buy-nya 2,3 miliar teman-teman ya. Segitu teman-teman ya. Nah kalau dari saya bagaimana, tunggu kalau mau average ataupun mau ngambil sebenarnya teman-teman, tunggu aja MA 10 di bawah, karena kadang-kadang kalau ada kenaikan pun, kalau MA 10-nya masih menuju ke bawah, itu biasanya hanya kenaikan sementara aja ya. Apalagi secara sejarahnya YRG ini menyimpan lika-liku teman-teman. Bahkan kemarin kayak MA 10 sudah mulai di bawah candle nih ya, dijeblosin lagi teman-teman ya. MA 10 di bawah candle dijeblosin lagi ya. Ternyata harus ada tekanan yang banyak teman-teman. Bahkan di sini juga sebenarnya supportnya sudah akumulasi ya, tapi masih kekurangan, akhirnya akumulasi lagi dan terjadilah penjualan di harga tertinggi di sini teman-teman ya. Yang mulai akumulasi lagi, sekarang lagi pembuangan. Nah kemarin per hari ini supportnya sudah mulai ngambil, mudah-mudahan ada kenaikan sementara bisa ke level 108. Ataupun di bawahnya teman-teman di sini nih 101 ya. Kalau udah 108 berarti dia sudah menutup PR gap-nya dan sekaligus melewati bukit terkecilnya di sini nih ya. Ini bisa diindikasi bisa uptrend teman-teman ya kalau sudah melewati sini nih. Ya. Kalau dia kuat sampai ke level sini, di sini nih. Udah 2 kali gunung terlewati ya uptrend. Tapi kalau sudah tidak kuat di area 108 tidak kuat ya, masuk downtrend lagi. Nah, kita akan perhatikan dari MA 10-nya. Kalau MA 10 masih menuju ke bawah, berarti masih ada posisi untuk turun kembali. Bisa ke level ini teman 87 ya. Kalau mau average ataupun mau ngambil, sebenarnya tunggu aja MA 10-nya teman-teman ya. MA 10 di bawah, karena mungkin teman-teman itu menjadi arti untuk pengambilan dan mengatur strategi. Oke teman-teman, tapi kalau teman-teman punya strategi di 93 ya, seperti yang tadi saya bilang itu teman-teman ya, teman-teman akan melakukan apa gitu. Apakah dia berdiam diri melakukan average, atau teman-teman mau istilahnya cut loss juga teman-teman. Yang penting teman-teman punya planning. Kalau teman kita mau hold ya cenderung masih bisa teman sini 92 itu masih posisi murah teman-teman ya. YIRG.
posisi murah, cuman ngambilnya teman-teman untuk 1 tahunan posisi murah ya, 10 tahunan murah banget ya, artinya teman-teman masih punya harga di bawah murah banget 93. Jadi walaupun turun ke bawah santai aja, toh masih di harga murah kok. Apalagi ini sudah berupaya si MA 200-nya sudah mulai dilewati. Nah, mudah-mudahan menjadi pertanda baik. Didorong dikit aja ini bisa, istilahnya bisa uptrend teman-teman, karena si bandar lokal sama pada sudah akumulasi teman-teman. Oke, ada PACK teman-teman ya. PACK, ini udah tinggi banget teman. PACK gimana dong teman-teman ya PACK? Kalau dari puncuknya, tapi kalau lihat di sini teman-teman apakah sudah tinggi? Ya, teman udah tinggi teman-teman ya. PACA itu teman-teman emiten yang sudah tinggi, sudah lebih daripada harga tengahnya. Nah teman-teman kalau istilah punya harga tengah seperti ini, otomatis sudah mahal. Harga sudah mahal, tinggal tunggu penurunannya aja. Karena dia sudah ada sedikit lagi, tidak belum mentok sih teman-teman, masih ada peluang sebenarnya dikit lagi ya. Cuman ya posisinya seperti ini. Terus si bandar Poren juga sudah keluar dikit. Nah, si bandar lokal sudah mulai ngambil. Jadi ini si bandar lokal dan Poren cenderung luar biasa, dia sudah jualan di harga atas. Ya, sudah jualan di harga atas, teman-teman. Nah, siapa yang beli biasanya golongan dari teman-teman kita, biasa teman-teman ya. Tapi teman kita bagus nih per hari ini ya. Apakah katos atau ada kenaikan gitu kan? Apakah dia cenderung untung gitu kan? Bisa jadi untung, tapi mudah-mudahan untung teman-teman ya. Karena untung teman-teman ada sedikit kenaikan di angka 2485 ya. Kalau dia bisa tembus 24 25 12 ya. Ini nih target yang ini. Kemungkinan dia akan menembus lagi harga tertingginya kembali di angka 3.200. Tetapi kalau dia tidak mampu teman-teman, malah dipentalin lagi dari sini, bisa jadi ini akan menurun ke bawah ke angka 1.500 untuk menutup area PR-nya yang terdekatnya ya. Oke teman-teman, ini kalau saya pikir sih udah mahal lah teman-teman ya. Si bandar Poren dan lokal sudah berhasil jual di harga tertingginya. Mereka ada pengambilan di bandar lokal di CMG. Nah, MG biasanya kebiasaannya itu beli sekarang jual besok, teman-teman, itu kebiasaannya. Mudah-mudahan si besok ada kenaikan bisa ke level yang agak tinggi dikit lah teman-teman, mungkin di bawah sinilah ya, di bawah 2.500 sini lah, mungkin agak 2.300 mungkin bisa jadi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil sekarang ya posisi sudah mahal teman-teman, lebih baik teman-teman urungkan niat untuk ngambil. Kalau mau naik ke atas langit silahkan aja, tunggu aja sampai dia koreksinya, karena tanda-tanda koreksinya sudah mulai banyak. Perhatikan nih, ini semuanya level-level koreksi ya teman-teman. Ya, gap. Ini udah saya mah kalau punya lihat emiten seperti ini, saya akan tunggu nanti di bawah lagi teman-teman ya. Berapa tahun ya terserah mereka mau nungguin berapa tahun, soalnya mereka sudah jualan teman-teman ya. Tinggal mungut aja ini teman-teman, mereka tinggal sudah jualan dipungut sama bandar sama teman-teman atau kalangan retail ya. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan lagi? Ya udah, masih ada sisa barang, hajar, tarik harganya turun ke bawah, tarik harganya turun ke bawah. Seperti nanti bisa jadi halnya seperti ini di ARB kan sudah dicabut sebelah kirinya. Karena duit sudah punya tapi ingin harga barang, ya udah cabut aja sebelah kiri langsung, dia ganja dengan barang teman-teman ya, cenderung dia akan ke ARB teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk PAC seperti itu ya, sudah mahal teman-teman ya. Walaupun ada pengambilan pada bandar lokal, mungkin ada kenaikan sementara ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau dia sudah bisa melewati yang saya bilang tadi di 2.510-nya ya peak, dia mau ke atas kembali. Tapi kalau melihat seperti ini, walaupun ngambil saya akan cenderung ya udahlah, bukan rezeki saya, lebih baik nanti saya tunggu di bawah lagi. Oke teman-teman, untuk PACK seperti itu. Ada HAZ teman-teman, ada HAZ. HAZ sudah tinggi aja teman-teman. Target sudah tercapai, target satu lagi nih 2224 teman-teman HAZ. Kita cek lagi. HAZ itu papan akselerasi teman-teman ya. Oh ya, sudah lepas daripada harga agak murah dikit ya. Emiten yang di-up duluan teman-teman ya. Ini hati-hati ya. Emiten di-up duluan, ini mungkin 199 ada sudah target resistnya teman-teman, sudah sampai target resistnya, tinggal dikit lagi di angka 2220 teman-teman ya. Kalau posisi lagi uptrend teman-teman, lagi uptrend, bandar lokal juga sudah terus-terusan beli teman-teman ya. Mungkin kalau ngambil 1 tik 2 tik ya teman-teman, ini kan maksimal 10%, mungkin bisa aja teman-teman, tapi tetap harus hati-hati. Ini area apa kenaikannya sudah dilewati. Nah, ini penurunan ya, penurunan. Kita cek untuk penurunan dulu deh.
Ini cenderung bagus teman-teman ya, si bandar lokalnya bagus banget bandar lokalnya ini, ngambil terus ya. Ini aman, wis aman teman-teman. Cenderung aman semua teman-teman ini. Bagus teman-teman di sini nih. Ada penuh sini nih. Nah, di sini doang satu nih. Dia punya si ekor hijau ya di 190. Tinggal dikit lagi teman-teman ini ke targetnya. Tapi kalau teman-teman kalau istilahnya sudah tahu lah seperti ini, nanti teman-teman pakai planning aja kalau mau ngambil teman-teman ya. Karena memang sih jarang-jarang penurunannya, area penurunannya jarang-jarang teman-teman. Untuk kenaikan saat di target ke 221 ada nggak di atasnya? Tuh, saya sudah tidak punya lagi kenaikan, tadi yang terlewati sudah terjadi teman-teman, tinggal satu lagi di sini di 220. Mungkin ini akan saya stop kalau dia sampai sini 220, saya akan stop untuk pengulasan ya, sebelum dia turun kembali belum saya akan ulas lagi. Tapi kalau dia masih naik saya tidak akan ulas lagi ya teman-teman ya. Dengan gue satu lagi sih mudah-mudahan bisa, karena dari bandar lokalnya cenderung akumulasi ya, cenderung memaaf harga, bukan akumulasi, cenderung memaaf harga. Bandar Poren kemarin sudah jualan ya, bandar Poren beberapa hari jualan teman-teman, mungkin tapi masih ada barang bandar Poren masih ada nih teman-teman ya, perhatikan nih, barang bandar Poren masih ada, lokal terus akumulasi ataupun istilahnya mau memaaf harga terus teman-teman. Sampai mana? Ini kan sudah murah banget ya, sudah lepas daripada murah banget ya, ada lagi murah. Sebenarnya ini masih murah teman-teman ya. Kalau mau 1 tahunan pun, nah dia kan sudah mulai istilahnya harga mentok teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatian 3 tahun itu posisi masih murah, apalagi kalau kita ngambil yang 5 tahun, 3 tahun deh, jangan jauh-jauh ya. Nah ini sudah mulai merangkak naik teman-teman. Tapi ini adalah emiten yang di up duluan baru dijatuhkan. Berarti ini secara LK bagus enggak teman-teman? Biasanya kalau LK-nya bagus, dia cenderung si harganya bagus teman-teman ya. Kita cek. Bandar teman-teman, ini milik bandar ini. Lihat PR ratio-nya 104. Wah, fix milik bandar. Jadi ini dikelola sama bandar. Nah, yang namanya bandar, ingat apa gimana teman? Dia akan maaf setinggi-tinggi nanti akan dijual serendah-rendahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kalau ngikutin bandar berarti bandar masih di atas ya, silahkan teman-teman ya, karena ini sudah bagi milik bandar teman. Karena dari LK negatif tetapi dari PR rasio 100 ke atas udah fix ini milik bandar. Nah emiten-emiten yang dimiliki bandar adalah kecenderungannya terus ke atas nanti dijebloskan teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti lihat sejarahnya nih teman-teman ya. Kan sejarahnya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat sejarahnya nih. Teman-teman ya. ARB gitu kan. Ya kan, ini milik bandar, akumulasi lagi. Maaf lagi harganya gitu kan. Nanti turunin lagi. Lebih baik nanti teman-teman tunggu koreksinya aja yang dalam dikit teman-teman. Mungkin bisa ke level MA 200-nya lah teman-teman ya. Kalau sekarang kalau saya berpikir tadi kan sudah tercapai teman-teman di angka 200-nya, di angka 192-nya ya. Nah, tinggal satu lagi di angka 221, teman, itulah target. Nanti setelah itu saya akan upayakan berhenti untuk membahas lagi haji karena target sudah tercapai. Ya, seperti itu teman-teman untuk haji ya. Jadi masih ada potensi kenaikan ke angka 220 karena bandar lokal cenderung terus akumulasi. Poren pun hanya melakukan penjualan sedikit tapi dia masih banyak barangnya teman-teman. Oke, untuk haji seperti itu ya. Udah berapa jam sekarang teman-teman? Udah 1 jam lebih teman-teman ya. Kita udahin dulu ya di sini ya. Nanti mungkin teman-teman kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya ya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.